nyata modul 1.4 Diseminasi Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif. Ernawati, UPTD SD Negeri 6 Kutablang, CGP Angkatan 11, Kabupaten Biren, Aceh. Latar belakang, beberapa waktu terakhir saya merasa ada perubahan dalam diri anak-anak murid saya di sekolah. Ada beberapa murid yang melalaikan tugasnya datang ke sekolah terlambat, menggunakan kata-kata yang kasar ketika berbicara dengan temannya. Berdasarkan latar belakang ini, saya merasa perlu melakukan diseminasi budaya positif kepada seluruh warga sekolah, dimulai dengan sesama rekan guru dan menyampaikan budaya positif kepada orang tua atau wali murid yang harapan murid dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan di lingkungan sekolah dan kesehariannya sehingga budaya positif dapat tercipta di lingkungan sekolah dan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Tujuan dari aksi nyata dapat menggunakan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah yang ditimbulkan murid, membentuk keyakinan kelas, menerapkan nilai-nilai kebajikan, terwujudnya murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, mendorong motivasi intrinsik, memahami kebutuhan dasar manusia, dan penerapan posisi kontrol. Tolak ukur, guru dapat menggunakan segitiga restitusi dengan benar. Guru mampu memposisikan dirinya sebagai manajer pada posisi kontrol. Terbentuknya keyakinan kelas, munculnya motivasi intrinsik dalam diri murid, membudayakan nilai-nilai kebajikan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan. Mengajak mengumpulkan rekan guru untuk mengikuti kegiatan. Diseminasi menyebarkan konsep budaya positif. Memotivasi rekan guru lainnya untuk membuat keyakinan kelas dan menggunakan segitiga restitusi. Melakukan refleksi kegiatan. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan kepala sekolah dan dukungan rekan guru agar kegiatan berjalan lancar sesuai harapan. Dukungan orang tua murid agar budaya positif semakin tertanam dalam diri murid. Ruang kelas, alat, dan bahan, laptop, dan proyektor, pulsa, kamera, dan ponsel. Implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai dengan koneksi antar materi, diantaranya pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berbagi pemahaman dan pengalaman kepada rekan-rekan guru di sekolah yang sudah saya buat dalam bentuk video pada slide berikutnya. Puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana Allah telah memberi kita umurnya sehingga kita dapat bertemu di ruangan yang sederhana ini, dan salawat dan salam kepada perempuan Nabi Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada kepala sekolah SD Negeri Kutablang dan penghormatan saya kepada wakil kepala sekolah SD Negeri Kutablang dan penghormatan saya yang teristimewa kepada guru SD Negeri Kutablang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia waktunya untuk mendengarkan mengikuti kegiatan ini, yang mana kegiatan budaya positif untuk sekolah kita. Yang ini adalah merupakan bukti bahwa Ibu
pada saat ini pada hari ini adalah waktu sekolah pulang Ibu ya. Terima kasih saya ucapkan yang terbesarnya. Nah, baik tujuan saya di sini ingin menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ernawati Putri SD 6 Tablang, CGP Angkatan 11 Kabupaten Giring Aceh. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah ya, sehat. Supaya sedikit dulu biar semangat. Ya. Ini kuncinya adalah SD Negeri 6 Kutablang, ya. Nah, SD Negeri 6 Kutablang Tepu 1, SD Negeri 6 Kutablang Tepu 2, SD Negeri 6 Kutablang Tepu 3, Tepu 2. Gagal. Gimana? Kuncinya adalah SD Negeri 6 Kutablang. Tadi saya nggak sebutkan nggak SD Negeri 6 Kutablang? Ya kita ulang lagi, konsentrasi ya. Ini kelas konsentrasi. Kuncinya adalah SD Negeri 6 Kutablang. SD Negeri 6 Kutablang Tepu 1, SD Negeri 6 Kutablang Tepu 2, SD Negeri 6 Kutablang Tepu 3, Tepu 2. Siapa itu? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, intinya ini mentes konsentrasi kita ya. Terima kasih. Ini kita lanjut. Materi kita budaya positif. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Apa yang Ibu ketahui dengan budaya positif? Budaya positif, iya, gimana Ibu? Kebiasaan-kebiasaan yang terbaik yang sering dilakukan di sekolah. Betul, kebiasaan-kebiasaan yang terbaik, kebajikan-kebajikan. Mungkin siapa lagi yang belum menambahkan? Kebiasaan-kebiasaan kebaikan. Yang berupa bagaimana? Contohnya? Seperti 5S, iya benar. Apa itu? Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Ya, itu termasuk dalam budaya positif. Nah, ini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Betul ya apa yang dibilang sama Ibu Aisyah tadi? Nah, terus bagaimana kita melakukannya budaya positif tersebut? Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Mengembangkan budaya positif di sekolah haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan hal yang terlihat sederhana namun terkadang sulit dilakukan, dan ini harus terus dilakukan secara terus-menerus dengan guru sebagai contoh. Nah, menurut Bapak Ibu, guru sebagai contoh, benar atau tidak? Benar sekali. Kita ini adalah teladan bagi anak-anak kita. Benar? Nah, budaya positif ini mari kita bangun dari kita dulu, dari guru dulu memberi contoh. Nah, ini contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Budaya 5S, menyambut anak datang sekolah dengan senyum sapa dan ramah. Dengan bahagianya kita menyambut anak di sekolah kita. Kemudian kita yasinan setiap Jumat. Lalu salat duha berjamaah. Kemudian Asmaul Husna setiap Kamis ya di sekolah kita. Kemudian gotong royong. Ini budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan.
Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini ada 8. Mari kita bahas satu-satu, Bapak Ibu. Dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana itu Bapak Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi. Apakah selama ini Bapak sudah melakukan pembelajaran berdiferensi? Pembelajaran yang berpihak kepada anak. Iya, yang berpihak kepada anak. Kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa-apa saja itu? Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Bineka global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan kedisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk mandiri. Benar tidak Ibu? Disiplin positif. Begitu. Karena dengan disiplin positif kita bisa mendisiplinkan anak, menumbuhkan kesadaran anak, memberdayakan anak untuk sendiri, untuk mandiri. Ini disiplin positif. Kemudian disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Siapa yang bisa kasih contoh ini? Biasakan anak kita menyuruh sesuatu karena takut hukuman. Benar tidak? Ada nggak seperti itu? Nah, jadi yang sebenarnya disiplin positif ini dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti Bapak Ibu. Kadang anak-anak di sini kita suruh bagaimana? Suruh piket kelas. Dia tidak melakukan piket kelas, tapi dia piket kelas karena takut dihukum. Dia datang cepat ke sekolah karena takut dihukum. Tapi mari kita ubah pola pikir ini Bapak Ibu. Sama-sama kita ubah pola pikir bahwa disiplin positif anak itu terlahir dari intrinsiknya sendiri, terlahir dari diri sendiri, bukan karena ditakut-takuti dan bukan karena hukuman. Nah, kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini tujuan kita sekarang, menuntun anak tersebut bahwa mereka bisa berpikiran melakukan disiplin positif ini bukan karena dihukum, bukan karena untuk mendapat penghargaan, bukan karena ancaman, tapi melakukan karena ada motivasi dirinya sendiri, ada intrinsik dari dirinya sendiri. Lanjut, kebaikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini nilai-nilai kebaikan, yaitu bagaimana berbicara dengan akhlak, ya, adab dalam akhlak berbicara, rasa hormat, disiplin, kerjasama, mandiri. Nah, aku mandiri. Kerjasama itu bisa juga seperti gotong royong ataupun kerjasama dalam tugas sama guru, saling mendukung. Nah, ini sudah termasuk kerjasama kita Bu ya. Nah, kemudian rasa hormat. Kita lanjut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Di kita ini itu Bu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup.
Bagaimana bertahan hidup? Kita butuh apa? Butuh makan, ya betul. Tempat tinggal, minuman, ya kan? Nah, kemudian kita butuh kasih sayang, betul Bapak Ibu? Betul. Nah, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Benar tidak? Rasa diterima itu dipeduli ya, kerjasama. Seperti ini juga contohnya. Ibu mempedulikan saya. Kemudian berbagi, ya. Kemudian penguasa. Penguasa ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Maksudnya ini bagaimana? Dia merasa penguasa, merasa penguasa, merasa dibutuhkan, merasa kita mengakui dia adalah mampu. Nah, ini adalah sifat penguasa. Nah, ya. Kemudian kebebasan. Kebebasannya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru. Ya kan? Kita kebebasan untuk memiliki hal yang baru. Kemudian kita kesenangan. Kita butuh kesenangan Bapak Ibu, yaitu bermain, ya, humor, antusiasme dan ketawa. Benar? Ini yang kita butuhkan dalam hidup kita. Benar tidak? Ya, betul. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketika ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita kadang-kadang terlahir motivasi itu untuk menghindari hukuman. Kita itu datang ke sekolah karena takut dihukum. Kita ini melakukan sesuatu karena takut dihukum, ya kan? Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Nah, kita melakukan sesuatu karena mengharap ada imbalan. Kita mengharap ada penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi dari intrinsik, motivasi dari luar. Ya, motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang sebenarnya motivasi intrinsik. Bahwa motivasi itu tidak dipengaruhi oleh luar Bapak Ibu. Seharusnya motivasi itu ada daripada diri kita, dalam diri kita. Ini contoh kita perhatikan. Jaringannya Bu ya. Mereka ingin menyeberang, tapi ada pohon besar ya di jalan, ya, dalam perjalanan mereka ini. Kemudian anak ini berusaha mendorong sendiri turun lagi, sedangkan yang lain hanya memperhatikan. Nah, bagaimana? Iya, benar. Iya, iya. Gimana Bapak Ibu kesimpulannya? Bisa? Apa yang dapat diambil dari kesimpulan itu? Ayo, siapa? Berat sama dipikul, ringan sama dipikul. Iya, betul. Berat sama dipikul, ringan saja. Ada lain? Bagaimana kalau kita kaitkan dengan motivasinya? Apa? Bagaimana Ibu? Iya, ini anak ini bukan karena mengharap sesuatu,
Nah, yang di sini dicontohkan anak itu bahwa dari dia sendiri memberi contoh. Begitu juga kita ibu. Kita setidaknya memberi perilaku contoh kita dulu yang terbaik buat orang lain. Kemudian yang belakang akan mengikutinya. Benar tidak? Nah, bahwa di sini kita dengan kerjasama juga ya di sini tadi, dengan kerjasama. Karena dengan kerjasama, padahal berat seperti Pak Mahdi bilang tadi, berat dipikul, jinjin, ringan sana. Berarti sudah mengerti ya Bapak Ibu? Berarti kita sangat penting membangun motivasi dari diri kita sendiri dan memberi contoh teladan yang terbaik buat orang lain. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ya. Bagaimana konsep disiplin dengan identitas gagal? Hukuman. Hukuman ini apa? Bagaimana perasaan kita kalau kita dihukum? Menyakitkan, iya. Tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Ini gara-gara dihukum. Murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak penghargaan dirinya. Ini kalau anak kita sering kasih penghargaan. Ini adalah disiplin yang negatif, yang gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses yang bagaimana? Ini dia, konsekuensi dan restitusi. Ini yang harus kita terapkan, konsep disiplin dan identitas sukses. Konsekuensi, menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya lah yang memegang kontrol diri Bapak Ibu. Bahwa kita di sini yang memegang kontrol dan diri kita sendiri, bukan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini dari restitusi. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Di manakah Bu yang terbaik di antara kelima ini menurut Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. 3, teman. Yang mana? Pemantauan. Apa lagi? Udah, ini. Berarti ada yang disebutkan nomor 2, 3, dan 4. Ayo sekarang kita pelajari. Berteman. Nah, ini contohnya. Coba lihat. Ini ada contoh.
kita lihat posisi pembuang bersalah-bersalah. Ini posisi apa nih? Bersalah-bersalah. Coba lihat gimana sih kalian. Jadi kamu bersalah-bersalah ya. Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Bagus sekali. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Kata-katanya menyalahkan Bu. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kita lihat posisi teman. Nanti kita lihat mana posisi yang terbaik. Wah, sudah jam berapa ini nak? Sebagai teman. Ya sayang. Sebagai teman. Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti kalau dia larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ini posisi apa tadi temannya? Kamu ini ada-ada saja. Coba kita lihat. Ada suara Ilma. cenderung bersendak gurau untuk menjaga suasana perasaan. Murid akan merasa senang, aman, dan akan menjadi identitas mereka. Namun perlu diingat karena ini bisa dorongan eksternal. Ini bisa eksternal. Di sini guru absennya sehingga dilanjutkan. Karena eksternal bisa. Coba kita lihat lagi. Tadi posisi teman ya. Kita lihat lagi. Sekarang memantau kita lihat. Memantau. Selamat pagi Bu. Nah, Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam
Ya, orang disiplin ya, nggak ada konsekuensi. Sekarang kita posisi manajer, ini yang terakhir. Kita ambil kesimpulan mana yang terbaik ya. Kita lihat. Iya. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setelah tes malam. Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling Ya. bagaimana memperbaiki masalah kekeluargaan? Saya mencoba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada Bu ibu saya. saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma. Ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Bagaimana? kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Kerjasamanya. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, coba kita lihat penjelasannya. Posisi satu. memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Ya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Iya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi pembelajaran. Nah, Kira-kira posisi mana yang paling ideal. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat Berarti adalah posisi manajer. Itu yang terbaik buat anak-anak. berjalan di sekolah. Ya, manajer ini bisa membangun anak motivasi. Walaupun dia melakukan kesalahan, tapi anak itu dengan sukarela melakukan konsekuensi. Merdeka Nah, bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan Iya. dan Nah, ini Bapak Ibu ada tulisnya. Ini hukuman, sanksi atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Yang lain bagaimana? Hukuman atau konsekuensi? Ayo, berapa orang yang tunjuk? Ingat ya jawabannya ya. Berapa orang yang tunjuk ini hukuman? Ya. Oke, nanti ingat apa benar apa enggak jawabannya. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah. Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian memantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Benar tidak apa yang Ibu jawab? Benar ya? Jadi kalau hukuman itu yang bisa menjadikan, tapi kalau konsekuensi dia ini bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan yang salah.
tapi sesuai dengan misalnya dia telah mengotori coretan di meja tulis, tapi dia bersedia membersihkannya, jadi tidak melenceng dari perbuatannya. Nah, kita lanjut. Ini ada kuis lagi. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi kita perhatikan. Nah, ternyata Bapak Ibu sudah mengerti. Tepuk tangan dulu bagi kita. Jadi hukuman itu baik tidak? Tidak ya. Nah, kita lanjut lagi materinya. Pembentukan keyakinan kelas. Ini pasti sudah Ibu bentuk ya keyakinan kelas di sekolah. Nah, bentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Itu berupa pernyataan universal. Maksudnya bagaimana ini Bapak Ibu? Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Apa yang kita ubah ke kata-kata yang lebih positif? Bagaimana? Iya, bagus. Bersih itu indah. Itu termasuk dalam pembuangan sampah. Betul. Begitu maksudnya Ibu. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah, sedikit saja agar mudah diingat, ya. Ini cara membuat keyakinan kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita buat keyakinan kelas itu ada nggak kita sepakat sama anak-anak? Iya kan? Karena kelas itu adalah milik mereka. Selain milik guru juga milik mereka. Jadi mereka lah yang membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh salah satu membuat dekorasi kelas. Saya tim Bapak Ibu sudah membuatnya lebih indah daripada ini juga ya. Ya. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah yang sangat penting Bu dalam memecahkan masalah anak. Bahkan bukan masalah anak, masalah di antara kita guru aja bisa kita menerapkan segitiga restitusi ini. Ayo kita perhatikan sama-sama. Di sini guru yang berperan sebagai manajer. Jadi sebaiknya guru itu berperan sebagai manajer, bukan sebagai teman, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai membuat anak merasa bersalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Nah, ini menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita guru harus berperan sebagai manajer. 3 tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi identitas. Ini ada keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan di sini ada satu lagi Bapak Ibu. Ini kita perhatikan. Ini dia. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Itu ada pertanyaan, ada kata-kata. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya seperti tadi, kita lihat contohnya. Anak telat datang ke sekolah, tapi kita tidak langsung memarahinya dengan emosi, tapi kita panggil dia, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, saya mengerti setiap orang pernah melakukan salah. Ibu juga demikian. Nah, kita sering mengatakan ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah buat masalah. Orang lain juga pernah melakukan kesalahan.
yang intinya menstabilkan identitas ini bahwa dia jangan merasa bersalah bahwa kesalahan itu pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, ini satu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian dia sudah melakukan kesalahan karena telah datang, tadi contohnya. Tadi sudah kita tanyakan, kita mengatakan bahwa bukan kamu saja yang pernah buat salah, ibu juga pernah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini perlu kita tanyakan. Jadi tidak langsung kita memarahinya. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini yang kita terapkan dalam menerapkan segitiga restitusi ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita kan tadi udah buat keyakinan, makanya pentingnya keyakinan Bapak Ibu. Kita kalau jika ada anak yang berbuat masalah, yang kurang disiplin, kita ingatkan kembali dia keyakinan yang sudah kita sepakati, keyakinan yang telah dibuat. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanyakan kembali. Jadi dia harus mengingat kembali apa budaya positif yang tidak, disiplin positif yang sudah kita sepakatkan. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu jangan lupa kita. Nah, ada pertanyaan tentang ini? Nah, kalau saya tanyakan, apakah segitiga restitusi ini kita terapkan hanya dua atau hanya satu saja, tidak tiga-tiganya? Apakah itu bisa? Tidak. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa tidak? Harus ketiga-tiganya. Benar. Bahkan kalau enggak tidak maksimal, ya? Ya, betul. Jadi segitiga ini memang harus kita terapkan ketiga-tiganya. Nah, ini kita lihat contohnya lagi. Nah, kita perhatikan contohnya Bapak Ibu. Nah, anak ini bermasalah, dia datang melapor. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Ini kata-katanya. Karena apabila ada yang menurut bapak seperti itu, Ya. kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu hanya suatu alasan tertentu kan? Ini validasi masalah tadi. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh tukang fitnah. Ya adalah mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Kalau itu kamu tidak berpikir lagi. Pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan di sana. Kamu memilih Sekarang coba kita lihat lagi. tindakan. Kamu yang mengatakan Iya. tindakan kamu itu kira-kira Keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? prinsip kamu tidak. Ini sudah menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang terus sesuai dengan keinginan kamu. Nah, ini perlu kita tanyakan. Ya, menghargai orang lain keyakinan kelasnya. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang seperti Nah, ini menanyakan keyakinan. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini. Nah, Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, iya. Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah.
Bisa kita terapkan keyakinan segitiga restitusi ini apabila ada masalah. Kita menerapkannya bukan langsung, Ibu. Kita bisa memanggilnya, menanyakan kembali supaya dia melakukan perubahan ke depan. Nah, kemudian menstabilkan identitas. Ini yang tadi ya. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, membuat kesalahan itu ada proses pembelajaran. Kita buat seperti itu bahwa kesalahan itu bukan hanya anak yang membuat, tapi ibu juga. Membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini yang kita terapkan dalam kata-kata segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini fasilitasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi kita harus buat juga dia percaya diri di sini, memfasilitasi masalahnya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini yang intinya, termotivasi dalam intrinsik dengan menanyakan keyakinannya. Apa keyakinan kelas kita? Itu kita terapkan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama itu kita tanyakan kembali waktu anak sudah melakukan kesalahan. Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal buat kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu Bu ya, pengertian dari keyakinan kelas. Nah, ini kita lihat contoh juga yang saya terapkan kepada anak didik kita di sini. Ini kita lihat bagaimana pendapat saya. Ya, ini adalah contoh yang sudah saya terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Ini adalah siswa kita mungkin yang kasusnya sering makan di kelas. Jadi saya terapkan di kelas. Alhamdulillah dia sangat senang waktu saya terapkan, bahkan menjadi teman saya. Iya, iya. Dia senang, saya merasa senang menjadi solusi buat saya. Jadi ibu telah mengingatkan saya dengan keyakinan kelas untuk saya besok katanya. Saya besok akan lebih tidur cepat dan minta bantu sama mama katanya untuk dibangunkan. Ya, dan cepat sarapan. Dia sering makan di kelas anak cepat sarapan. Tanya. Hai Afi, sudah istirahat? Sudah makan jajan? Kira-kira Afi tahu nggak kenapa ibu panggil di sini? Karena makan jajan di kelas. Oh iya, karena makan jajan di kelas. Afif tadi makan di kelas pada saat jam pelajaran ya? Iya, Bu. Iya, kira-kira kalau makan di kelas pada saat jam pelajaran itu perbuatan salah apa betul? Salah. Salah. Oke Afif, makan itu kebutuhan manusia Afif. Ibu kalau lapar, ibu juga akan makan. Tapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktunya yang tepat untuk makan. Nah, kira-kira Afif makan di kelas itu pada saat jam pelajaran salah apa benar? Salah. Salah. Ibu mau tahu kenapa Afif makan di kelas? Karena belum sarapan. Karena belum sarapan Afif ya. Kenapa Afif belum sarapan sayang? Karena takut telat sekolah. Karena takut telat sekolah. Iya. Tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 10. Jam 10. Berarti agar Afif besok tidak makan di kelas lagi, Afif harus apa? Harus sarapan dulu. Harus sarapan dulu. Boleh. Afif masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih Masih. Apa saja itu nak?
bersikap jujur, Jujur, iya. Terus menghormati teman, menghormati makan teman. di luar kelas, Makan di pada luar jam kelas. istirahat. Iya, makan di luar kelas pada jam istirahat itu artinya tidak boleh makan di kelas pada saat jam pelajaran. Nah, agar Afif tidak lagi melakukan jam makan pada saat jam pelajaran, itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, Afif? Tidak. Baik, di sini ibu tidak mencari kesalahan Afif, tetapi ibu ingin membantu Afif agar Afif tidak mengulanginya kembali, tidak makan lagi di kelas di saat jam pelajaran. Nah, kira-kira Afif harus apa ini untuk memperbaikinya? Apa yang harus Afif lakukan? Sarapan pagi, Iya, sarapan pagi. Terus tidur lebih awal, tidur lebih awal. Kemudian agar tidak lambat sekolah. iya, agar tidak lambat sekolah. Kapan akan Afif lakukan, Nak? Besok. Alhamdulillah, Afif pintar ya. Oke ya, besok ya Afif lakukannya. Iya. Baik Afif, terima kasih Afif. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bicara dengan Ibu. Bisa cari solusi agar tidak makan di kelas lagi. Pak, Ibu dengar dari laporan ketua kelas, katanya kamu harus bertengkar ya sama Nisa. Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Bisa selalu menanti hasil kerja tugas saya, bukan hanya PR, tugas sekolah juga selalu dicontek. Oh begitu. Iya, wajar kamu kesal sama Nisa. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Iya Bu, Nah, lalu apa yang kamu lakukan terhadap Nisa? saya marah-marah. Saya maki-maki Nisa dan tidak sengaja saya sampai menabrak badannya. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Iya Bu, masa saya diam saja? Saya sudah berusaha payah mengerjakan soal, tapi Nisa hanya menontek. Iya, wajar saja kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak membuat lebih buruk daripada itu, misalnya seperti memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menabrak meja, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Nah, kalau tidak, menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? saling menghormati
teman, Bu. Nah, iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Ibu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus selalu bersabar, Bu. Nah, kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya seharusnya bersabar dan menahan marah. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Baik, iya, tepat sekali Akifah. Tindakan kamu. Tetap semangat ya Akifah. Sekarang kamu silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kifanela dari kelas 5A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya semua. Mungkin ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan tidak dengan ini? Bagaimana, apakah perlu kita terapkan ini? Ya, segitiga restitusi. Kemudian kita sebaiknya jadi guru adalah sebagai sebagai manajer, Bapak Ibu. Jadi sebagai manajer. Dan budaya positif itu kita lakukan dari kita dulu, Bu, dari guru. Benar? Bagaimana caranya? Dengan berpikiran positif, ya, berkata positif, bertindakan positif, tanpa berpikir negatif kepada orang lain. Ya. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi